Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Ya, jadi mungkin nggak banyak-banyak Ibu kasih ya, karena udah sampai di penelitian hukum normatif kalian Ibu ajarkan dan penelitian hukum empiris itu berarti sudah banyak yang ilmu yang Ibu udah berikan ya. Karena dari awal ya sampai dengan penelitian hukum empiris dan normatif itu udah mencukupin lah. Jadi hari ini Ibu kasih tentang isu hukum ya. Jadi tentang apa itu isu hukum, ya itu yang akan Ibu ajarkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, isu hukum itu adalah aspek yang paling penting ya dalam penelitian hukum. Karena tanpa adanya isu hukum ya, maka tidak akan ada penelitian hukum. Kemudian pentingnya isu hukum ini ya di dalam membuat sebuah penelitian hukum itu mempunyai posisi sentral ya dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya. Karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian hukum ya. Nah, jadi isu hukum ini dia seperti ide ya, ide dan juga bisa dia diimplikasikan itu di dalam yang namanya rumusan masalah. Jadi kan dalam penelitian kita ada judul dan ada minimal 2 dan maksimal boleh 3 ya, boleh 4 rumusan masalah. Nah, isu hukum itu dia lebih mirip dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya apa, ya idenya apa, itu berawal dari yang namanya isu hukum. Ya, kenapa? Karena dia merupakan ide atau sentral dalam sebuah penelitian hukum. Itulah dia isu hukum. Ya, sentralnya penelitian atau ide atau kalau kita kategorikan otaknya kita itulah dia isu hukum ya. Jadi ide, ya. Hal yang penting. Ya. Nah, kesalahan dalam merumuskan isu hukum ya, akan berakibat kepada memberikan jawaban yang salah atau isu hukum yang diketengahkan dan direkomendasikan yang diberikan juga akan salah. Ya. Jadi kesalahan dalam memberi rekomendasi, kesalahan dalam memberikan rumusan masalah ya terkait dengan isu hukum, maka itu akan berujung kepada pembahasan-pembahasan yang juga akan salah ya. Jadi pembahasan-pembahasannya salah. Kenapa? Karena isu hukumnya salah. Karena isu hukum itu ide, ya, ide dari sebuah penelitian. Nah, isu hukum itu dia merupakan, ya, jadi isu hukum itu merupakan dua preposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap yang lainnya. Hubungan itu dapat berupa fungsional, kausalitas, ataupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum itu juga timbul karena hubungan yang bersifat kausalitas membuat proposisi yang satu dipikirkan menjadi penyebab yang lainnya. Jadi dua preposisi hukum yang berbeda, tetapi dia saling berkaitan dan harus memiliki yang namanya pemecahan atau solusi, ya itulah dia isu hukum. Jadi harus ada dua preposisi yang berbeda. Kalau dia tidak ada dua preposisi yang berbeda, maka dia bukan isu hukum. Dia hanya sekedar redaksi kata, ya. Paham yang Ibu jelaskan? Iya, Bang. Paham, Bu. Bisa, Bang. Cuma orangnya lagi keluar. Mau berapa, Bang, undangannya? Bisa. Ntar dulu ya. Koir nggak kerja, Koir? Kerja, Kak. Ini lagi di luar ini. Sama lah, aku pun kerja.
Oke, sorry ya, tadi ada yang datang. Tahu paham nggak isu hukum yang Ibu jelaskan? Nanti udah Ibu jelaskan kan bingung-bingung. Tes, ada yang denger Ibu? Dengar Bu, paham. Paham, bener paham. Oke lah, Ibu anggap paham aja lah ya. Belum Bu, baru Nggak masuk. paham Bu, nggak paham Bu, ulangi Bu. Nggak Ya Bu, paham nggak ya? paham sama. Jadi isu hukum itu dia sebenarnya ide, ya ide penelitian kalian nanti apa, ya. Jadi ada dua preposisi yang Ibu katakan tadi. Sering mahasiswa itu terjebak gitu. Buat rumusan masalah atau memikirkan isu hukum itu dia hanya sebatas redaksi, ya. Nanti contohnya misalnya gini. Bentar ya. Bu, izin Bu, boleh nggak materinya nanti di-share Bu? Kalau misalnya kami yang ada di Nanti jalan ya bisa. di portal e-learning ya Ibu share ya. Di detik-detik terakhir lah ya. Kadang Ibu malas buka e-learning ya kan. Di detik terakhir Ibu share ya. Misalnya contohnya gini. Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya. Jadi dua preposisinya itu adalah Mahkamah Konstitusi ya memiliki kewenangan dan yang lainnya itu adalah menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi dia seperti itulah isu hukum itu ya. Artinya rumusan masalahnya ya, jadi implikasi masalah. Jadi kan ada kadang misalnya mahasiswa itu mengaji yang membuat seperti ini, jelaskan tentang pengertian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi itu salah, ya. Itu bukan isu hukum atau itu bukan rumusan masalah. Apakah definisi Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang 45 kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu salah, itu bukan isu hukum, tetapi itu namanya adalah hanya redaksi pertanyaan. Karena kan kalau kita mau lihat definisi Mahkamah Konstitusi di dalam undang-undang tinggal baca aja gitu ya kan. Tetapi kalau kita buat apakah Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, itu dia baru namanya isu hukum. Artinya apa? Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan apakah dia bisa menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, itu menjadi sesuatu yang harus kita cari tahu ya, harus kita lakukan penelitian ya. Nah, jadi seperti itu dia salah satu contoh isu hukum yang benar. Dan redaksi tadi yang gitu, definisi Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang RI itu salah, itu bukan isu hukum, itu hanya sekedar redaksi kata. Tapi kalau dia dibuat kewenangan konstitusi, apakah bisa menguji Perpu ya? Itu kan jadi permasalahan ya. Apakah Mahkamah Konstitusi bisa menguji Perpu gitu? Biasanya kan diuji undang-undang gitu ya. Bagaimana dia menguji pergantian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Nah, itulah yang harus dicari. Jadi seperti itulah rumusan masalah yang benar ya. Kalau yang salah yang Ibu jelaskan tadi, contoh yang lain lagi ya. Bagaimana definisi daripada lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang LKHI ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup misalnya LKI ya. Itu salah, itu bukan isu hukum. Jadi kalau kita bahas tentang definisi ya dengan penjelasan konsep ya, nggak boleh gitu nak. Itu salah ya. Jadi kalau hanya mendengarkan definisi nggak boleh, nampak itu mahasiswa umum. Hanya menjelaskan konsep, hanya menjelaskan definisi atau hanya menjelaskan pengertian seperti yang banyak kalian tulis di makalah-makalah itu salah ya, itu bukan isu hukum ya. Itu hanya sekedar redaksi. Yang namanya isu hukum seperti Bu katakan tadi, dia harus ada dua preposisi hukum yang berbeda sehingga dia dapat dilakukan penelitian atau penjabaran penelitian ya. Sampai sini paham ya?
Jadi yang namanya isu hukum itu dia memang harus ada dua preposisi yang berbeda dan dia harus dicarikan solusi atau dijadikan penjabaran jawabannya. Kalau hanya sekedar definisi, hanya sekedar ruang lingkup, ada juga buat tuh bagaimana ruang lingkup perlindungan anak misalnya di dalam Undang-Undang 35 2014 itu salah. Itu bukan rumusan masalah. Ya, kalau ruang lingkup, definisi tentang konsep salah. Tapi kalau dia buat bagaimana sejarah hukum undang-undang perlindungan anak, itu baru namanya isu hukum. Artinya dua preposisi yang berbeda adalah sejarah hukum satu, yang kedua adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak misalnya, perlindungan hukum terhadap anak. Jadi sejarah hukum, bagaimana sejarah hukum dari munculnya hukum perlindungan anak di Indonesia. Itulah sebuah isu hukum. Tapi kalau hanya menjelaskan bagaimana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak ya berdasarkan Undang-Undang 35 2014 itu hanya sekedar redaksi yang bisa kita baca ya tanpa perlu melakukan yang namanya penelitian. Sampai sini paham ya? Oke, mungkin itu dulu dari Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang isu hukum? Silakan. Jadi dalam isu hukum yang sering salah ya, yang sering salah dibuat oleh mahasiswa itu misalnya apakah yang dimaksud dengan perundang-undangan itu salah ya. Apakah jenis-jenis peraturan perundang-undangan juga salah. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan hidup dan sebagainya itu juga salah. Jadi kalau definisi, pengertian, penjelasan itu bukan isu hukum. Itu hanya sekedar pertanyaan biasa. Ya, ini redaksi pertanyaan biasa. Yang namanya dia isu hukum itu dia harus punya dua preposisi seperti kata. Misalnya bagaimana filosofi prinsip pencemar membayar di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Jadi preposisinya apa? Bagaimana filosofi dan bagaimana konsep prinsip pencemar pembayar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu baru namanya isu hukum ya. Kemudian misalnya bagaimana filosofi pembaharuan hukum nasional. Itu juga isu hukum ya. Apa preposisinya? Yang pertama filosofi, yang kedua adalah pembaharuan hukum nasional. Ya, jadi itu contoh ya, contoh bagaimana menulis rumusan masalah yang sesuai dengan isu hukum yang mau kalian angkat. Dan bagaimana penulisan rumusan masalah yang salah ya, yang sering Ibu lihat di makalah-makalah mahasiswa ya, dan juga ada di beberapa skripsi yang harus Ibu revisi lagi gitu. Oke, paham ya sampai sini ya terkait dengan isu hukum dan rumusan masalah ya dalam penelitian ya. Paham, Bu? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang isu hukum? Silakan Ibu beri kesempatan untuk bertanya tentang isu hukum dalam penelitian. Jadi jangan buat nanti deskripsi kalian ruang lingkup, definisi, jangan ya. Buat yang dia memang memiliki dua preposisi yang berbeda ya. Kalau hanya sekedar pertanyaan biasa itu bukan rumusan masalah atau bukan isu hukum ya. Hanya sekedar redaksi dalam sebuah pertanyaan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jangan sia-siakan loh kesempatan untuk bertanya ya. Sebenarnya kan Izin Bu bertanya Bu. ya silakan. Saya atas nama Ridho Septiawan Lubis. Ini Bu, saya mau nanya. Ini ada sebuah pertanyaan Bu. Apakah ini isu hukum? Dia pertanyaan gini. Bagaimana menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan filosofi hukum? Itu termaksud isu hukum ya Bu? Bagaimana menyelesaikan masalah hukum dengan filosofi hukum? Sebenarnya kurang spesifik ya. Dengan menggunakan filosofi hukum. Waktu itu saya kalau nggak salah pernah ada lihat gitu kan di Facebook itu ada di diskusi hukum orang bertanya hal seperti itu gitu. Ini saya mau nanya itu apakah termaksud termaksud isu hukum Bu? Bisa diangkat menjadi isu hukum. Hanya dia tidak spesifik menyelesaikan masalah hukum apa ya. Masalah hukum kan banyak. Apakah dia dari kategori contohnya pidana? Hukum pidana lah gitu. Misalnya perdata ya boleh gitu. Bagaimana teknik
penyelesaian perkara pidana melalui filosofi, filosofinya pun apa gitu. Apakah misalnya dia ambil tentang filosofi atau teori-teori pertanggungjawaban negara, atau dia mau ngambil teori atau filosofi asas legalitas, ya, atau dia mau mengambil tentang filosofi konsep seperti apa gitu. Apakah tentang pertanggungjawaban pidana? Jadi harus spesifik. Kalau yang Ibu dengar tadi dia tidak terlalu spesifik ya. Filosofi apa yang mau diambil? Seperti tadi kan Ibu katakan filosofi pembaharuan hukum nasional ya. Atau filosofi misalnya prinsip pencemar membayar. Nah, ini filosofi apa? Filosofi asas legalitas kah? Filosofi misalnya tentang retributif kah? Atau filosofi tentang pertanggungjawaban pidana kah? Atau filosofi tentang tanggung jawab negara, kan banyak gitu. Jadi menyelesaikan perkaranya apa, masalah permasalahan hukum apa, dan filosofi pakai yang apa. Kalau dua-dua itu sudah jelas redaksinya, maka bisa diangkat menjadi yang namanya isu hukum. Ya, seperti itu mungkin Ridho ya. Oke Bu, terima kasih atas Baik, penjelasannya. terima kasih Ridho. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya? Tidak ada, pas. Ada lagi? Ayo Ibu beri kesempatan untuk bertanya tentang isu-isu hukum. Jadi mulai dari sekarang lebih pikirin ya, idenya apa, nggak perlu penjudul. Ide kalian udah pikir, nih saya mau angkat penelitian tentang apa, misalnya tentang hukum lingkungan kah, atau tentang narkotika kah, atau tentang perlindungan anak, atau tentang Mahkamah Konstitusi. Udah ada idenya dari sekarang. Nanti di pertemuan terakhir, Ibu akan minta kalian untuk membuat judul dan rumusan masalah, dan akan Ibu bahas bersama kalian satu persatu, ya. Jadi mulai dari sekarang dipikirin, ini mau angkat tentang apa, dan rumusan masalahnya apa. Karena di pertemuan terakhir nanti akan kita bahas satu persatu dari judul dan rumusan masalah yang akan kalian angkat sebagai judul penelitian skripsi kalian. Oke, baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu padakan saja ya perkuliahan hari ini. Ya, kita jumpa lagi di Selasa depan, jam 6 lah mungkin ya, jadi setengah 6 perlindungan anak. Jam 6 Ibu masuk dalam metopel, jadi tidak terlalu lama gitu ya, karena Ibu pun mau rehat juga, mau makan, mau sholat, segala macam. Nah, kalian juga seperti itu kan. Jadi kita gaskan aja setengah 6 anak ya, perlindungan anak, jam 6-nya kita masuk di metode penelitian hukum, tapi akan ada break lah kalau memang ada azan, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa Selasa depan ya di jam 6. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Minggu depan setelah isu hukum mungkin tentang format ya, format penulisan akan Ibu jelaskan ya. Jadi minggu depan tentang format penulisan skripsi akan Ibu jelaskan. Jadi dibaca ya tentang materi format penulisan skripsi. Oke. Terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.